yang unggul, kreatif, dan berakhlak mulia. Ini sekiranya sangat luas penjabarannya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini adalah bagaimana Ibu mengembangkan pembiasaan positif di kelas dan di lingkungan sekolah ini dikaitkan dengan kegiatan dengan yang kaitannya dengan unggul, kreatif, dan berakhlak mulia. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Kepada Saudari Darmawati, kami persilahkan untuk menjawabnya. Silahkan Bu, Tabe. Izin menjawab Ibu. Jadi untuk menerapkan budaya positif, seorang guru di sini harus menjadi pemimpin pembelajaran yang memiliki nilai yang telah kita pelajari pada modul 1.2. Jadi kita kembali lagi ke modul 1.2 di mana kita harus berpihak pada murid, mandiri, kreatif, inovatif, reflektif, dan kolaboratif sehingga dapat mewujudkan kepemimpinan murid, sehingga budaya positif ini dapat kita aplikasikan di lingkungan kelas maupun di luar kelas. Jadi jika kita sebagai seorang guru penggerak sudah menguasai nilai penggerak yang sudah dipelajari sebelumnya, insya Allah ini akan bisa mengembangkan budaya positif yang akan kita aplikasikan di kelas atau di luar sekolah. Seperti itu, Ibu. Izin menambahkan, Bu. Bagaimana yang lainnya, teman yang lainnya? Bu Mardelina, apa masih ada tambahan? Izin menambahkan, Bu Mita. Ya, baik, terima kasih. Jadi saya menambahkan seperti tadi apa yang dipaparkan oleh Ibu Dharma, siapa tadi? Ya, itu sudah ada. Jadi bagaimana kalimat prakarsa atau bagaimana cara mengembangkan pembiasaan positif di kelas dan lingkungan sekolah sesuai profil Pancasila yang sesuai dengan visi unggul, kreatif, dan berakhlak mulia. Kalau saya pribadi, kita sebagai seorang pendidik, tentulah kita mempunyai banyak teori atau metode atau model-model yang akan kita berikan kepada peserta didik. Dengan cara inilah pembiasaannya banyak hal yang bisa kita lakukan, seperti memberikan kegiatan rutin atau pembelajaran yang sepertinya yang akan dalam berbentuk akademik yang mampu bisa merubah pola pikir kepada peserta didik tersebut yang menuju yang lebih baik lagi. Kemudian di sini bagaimana mengubah juga kalimat prakarsanya mengembangkan pembiasaan positif ini, bagaimana kita sebagai pendidik juga memberikan dukungan atau motivasi kepada peserta didik agar sesuatu yang sesuai apa yang diminati atau sesuai dengan kebutuhannya kita bisa salurkan atau kita bisa dukung melalui dengan pembelajaran tersebut. Terima kasih moderator, saya kembalikan. Izin menambahkan, Bu Mita. Iya, silakan Bu Mardiana. Iya, terkait tadi pertanyaan Ibu Tanti mengatakan bagaimana mengembangkan pembiasaan positif dikaitkan dengan unggul, kreatif, dan berakhlak mulia. Tentu untuk mengembangkan pembiasaan positif ini banyak hal yang bisa dilakukan, Ibu. Misalkan tadi misalkan contoh kecilnya berdoa sebelum belajar, kan itu sudah berkaitan dengan akhlaknya dan sikap religiusnya anak-anak. Kemudian kita mulai dari diri kita sebagai seorang guru, kita bisa menjadi contoh bagi siswa. Pembiasaan misalkan jangan sampai kita mengharap ketika anak meminta maaf, membuat kesalahan, anak meminta maaf sementara kita sebagai guru membuat kesalahan, kita tidak meminta maaf. Jadi pembiasaan kecil itu yang dilakukan berulang-ulang sehingga anak bisa meniru apa yang kita lakukan. Kemudian hal lain, kita bisa memberikan pada saat kita memberikan pembelajaran, kita bisa memasukkan nilai-nilai moral di dalamnya. Misalkan materi apa, bisa kita mencari berinisiatif untuk mengaitkan dengan moral yang berkaitan dengan materi tersebut.
Kemudian kita juga bisa bersikap jujur di dalam pembelajaran terkait bersikap jujur, sehingga anak-anak juga bisa mencontoh sikap jujur kita. Jadi sikap-sikap kita dari guru bisa menular ke siswa kita, Ibu. Seperti itu. Terima kasih. Sedikit tambahan dari saya juga, yaitu bagaimana cara mengembangkan pembiasaan positif di kelas. Misalnya sudah pengembangan di sini kan sudah ada, tetapi harus ditingkatkan. Bagaimana cara meningkatkan sifat ini? Yang contohnya yaitu tadi seperti yang dijelaskan Ibu Mardiana terkait dengan religius, berdoa. Berdoa ini jika kita anak-anak kita ajak berdoa sebelum belajar ataupun mengakhiri pelajarannya, maka setiap kali akan belajar, walaupun tidak, misalnya gurunya terlambat atau tidak ada guru di kelasnya, sebelum belajar dia akan saya belum berdoa ini, ataupun akan pulang dia akan tetap, Bu, kita belum baca doa keluar kelas, maka itu akan tertanam karena kebiasaan. Seperti juga misalnya kalau mengadakan upacara bendera, setiap hari Seninnya itu kalau kita mengadakan upacara tepat pada waktunya, maka anak-anak akan datang sesuai dengan arahan gurunya. Di sini disiplin waktu. Seperti itu pengembangan yang saya rasa sekolah, Bu. Bagaimana dengan Ibu Tanti? Oke, terima kasih atas jawabannya, Bu. Jadi tadi yang disampaikan banyak-banyak yang kaitannya dengan berhalak mulia, Bu, ya. Mungkin saya ingin sedikit lagi merucut ke ini, kaitannya dengan unggul. Unggul dalam apa ini, prestasi atau apakah dengan kaitannya dengan kreatif. Yang sedikit mengerucut dengan kedua, segala seperti itu. Karena tadi saya lihat banyak-banyak dengan yang berhalak mulia, yang karakter, ya. Ya. Izin menjawab, moderator. Ya, silakan, Bu. Baik, terima kasih kesempatannya. Jadi saya mencoba menjawab dari pertanyaan Ibu Tanti. Ingin menambahkan bagaimana lebih fokusnya ke unggul. Baik, saya jelaskan. Di mana di sini pengembangan pembiasaan positif yang dalam bidang unggul. Kita lihat di sini bagaimana bentuk untuk membangun positif di sekolah banyak beragam. Seperti yang ada biasanya tujuannya untuk menumbuhkan karakter siswa dan bagaimana dia bersifat unggul. Kemudian di dalam di dalam sekolah tersebut kita bisa lihat bagaimana contoh-contohnya, yaitu adalah ini program literasi. Unggulnya di sini supaya siswa juga lebih giat, apakah membaca prosa, apakah membaca sidang lain atau Al-Quran, supaya siswa juga lebih cerdas memahami apa yang telah dianalisis atau dibaca sendiri. Setelah dia literasi, dia bisa meningkatkan berpikir kritis pada siswa, kemudian ada untuk menumbuhkan juga sikap jujur dan lainnya. Kan? Dalam pembentukan karakter juga di sini, inilah yang bisa mengisyaratkan jika pendidikan untuk mencapai kehidupan yang bahagia dengan mewujudkan pengembangan yang unggul, cerdas, dan kreatif dan berakhlak mulia. Kemudian di dalam karakter juga di sini bagaimana ia diharapkan dari pelaksanaan pendidikan, yaitu menjadikan masyarakat atau peserta didik atau anggota masyarakat yang lainnya yang biasa tercantum dalam pelajaran itu beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, kreatif dan jujur dan serta unggul. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Sebelumnya begini, Bu, saya rasa masih ada unek-unek di Ibu Tanti dengan Pak Alwi. Sebenarnya kalau saya satukan itu unggul di sini itu di bagian akademiknya di mana dari visi kami. Mungkin seperti itu ya, Bu, karena rata-rata penjelasan dari teman itu di bidang karakter. Mungkin seperti itu ya, Bu Tanti dan Pak Alwi. Iya. Ya. Di sini kami tidak terlalu menjelaskan secara akademik. Di Bapak Ibu meminta seperti itu. Artinya mungkin Bu mungkin dipertajam lagi tuh. Iya. Seperti ya, saya bisa menangkapnya seperti itu. Iya, tadi Ibu
Mardiana sudah menjelaskan bahwa di bagian unggul di sini sudah termasuk ilmu akademik. Cuma yang ditajamkan di sini yaitu karakternya. Karena dengan menanamkan karakter yang baik di kelas itu akan sedikit demi sedikit akademiknya juga mereka akan belajar dan terus belajar untuk mencapai nilai akademik yang bagus, Bu. Misalnya kan karakter anak tersebut memiliki karakter rajin, cerdas. Dengan mengasah kecerdasan dan rajin itu, maka akademiknya juga akan meningkat, Bu, nilai akademiknya. Mungkin seperti itu, Bu. Gimana Ibu Tanti? Oke ya. Iya, lanjut Bu, lanjut. Terima kasih atas penyampaian. Terima kasih untuk Pak Alwi dan Ibu Tanti. Bagaimana dengan kelompok B? Silakan Pak Fauzan Suma untuk silakan bertanya, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Fauzan. Bagaimana teman kelompok 1? Ada yang mau menjawab? Silakan Ibu Marlina. Moderator bisa diulang pertanyaannya? Oh, Ibu Mardiana atau Ibu Marlina? Marlina, Bu. Oh, Ibu Marlina. Oh iya. Silakan Bu Marlina untuk menjawab pertanyaan dari Pak Fauzan. Pembiasaan yang ingin dikembangkan dan pembiasaan yang termasuk dalam kategori unggul. Seperti itu. Ya baik. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Program pembiasaan dan program unggulan. Ya baik, terima kasih. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Fauzan yang menyatakan tadi ada pembiasaan unggul. Kalau saya lihat di sini, saya mengemukakan sendiri di dalam pembelajaran di sini. Apa tadi Ibu Miftah? Apa tadi pembiasaan? Program pembiasaan dan program unggulan. Mau dikategorikan yang mana yang termasuk kedua itu, Bu? Program pembiasaan dan program unggulan. Program unggulan. Ya, baik. Ya, baik. Jadi saya sesuai dengan yang saya dapatkan di sini, program pembiasaan ini yang ada beberapa hal-hal yang harus saya
terapkan, yaitu yang pertama, bagaimana kita mempersiapkan siswa yang cerdas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki budi pekerti yang luhur, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta sehat jasmani dan rohani. Pembiasaannya. Kemudian yang kedua, memberi kesempatan kepada siswa memiliki kecerdasan di atas rata-rata normal untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa. Kemudian pembiasaan yang ketiga di sini adalah memberikan kesempatan kepada siswa agar lebih cepat mentransfer ilmu pengetahuannya dan sesuai dengan perkembangan pembangunan. Kemudian yang keempat, pembiasaannya ini adalah memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi baik. Kemudian kelima adalah mempersiapkan lulusan kelas unggulan ini, pembiasaannya yang unggulan, menjadi siswa yang unggul sesuai dengan perkembangan mental siswa. Kemudian untuk di program unggulan di sini, jadi saya akan jelaskan juga untuk mengembangkannya ini ada program keunggulannya ada 4. Yang pertama, merupakan siswa berprestasi di kelasnya berdasarkan jumlah nilai rapor. Kemudian yang kedua, program unggulannya lulus tes kemampuan akademik, psikologi, dan kesehatan sesuai dengan alat seleksi yang terstandar. Kemudian yang ketiga, memiliki bakat dan minat serta prestasi yang unggul di kelasnya. Kemudian yang keempat, tulis dan orang tua siswa yang isinya juga harus patuh mengikuti tata tertib penyelenggaraan kelas unggulan dengan disiplin yang ketat. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, yang saya jabarkan tentang program pembiasaan dan program unggulan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada tambahan dari rekan Sri Wahyuni Rasid. Silahkan, Bu. Ya, baik, terima kasih. Saya hanya akan menambahkan beberapa kegiatan unggulan yang saya lakukan di sekolah, yaitu pembiasaan literasi sekolah. Yang pertama, kegiatan unggulan kami di sekolah yaitu literasi sekolah. Jadi di sekolah kami itu setiap jam pertama pembelajaran itu dimulai dengan kegiatan literasi yang dilaksanakan selama 15 menit sebelum memulai proses pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan ekstrakurikuler, ekstrakurikuler ya. Jadi seiring dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat ekstrakurikuler seperti kegiatan pramuka, PMR, OSIS ya dan sebagainya. Kemudian pembiasaan kegiatan pada awal pembelajaran itu seperti tadi yang sudah disampaikan, yaitu berdoa dulu, kemudian kami juga melakukan pembiasaan seperti sebelum melakukan pembelajaran di kelas itu. Pembiasaannya seperti sebelum masuk kelas itu salam, pembiasaan 3S, salam, sapa, senyum, salam, sapa ya. Yang seperti itu yang sering kami lakukan di sekolah. Terima kasih, mungkin hanya itu jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Serat. Iya, silakan Bu Dharma. Ya, jadi kegiatan unggul di sini yang bisa kami terapkan lagi Pak Pausan yaitu menggunakan media pembelajaran yang berbasis teknologi. Di mana di sini kami akan merancang pemberian tugas kepada peserta didik berbasis online dan sesuai dengan kodrat zaman sesuai dengan yang kita ketahui di mana dunia internet sekarang kita sebagai pendidik bisa menggunakan media tersebut untuk memberikan soal kepada siswa kita dengan menggunakan pembelajaran berbasis teknologi tersebut. Kemudian kami akan membuat peserta didik terbiasa menggunakan teknologi dalam mengerjakan tugas di sekolah. Yang akan kami lakukan di sini merancang proses pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zamannya siswa sekarang, kemudian merancang media pembelajaran yang tidak hanya berpusat pada aspek kognitif saja, tapi juga kecakapan keterampilan pada abad 21. Kemudian yang akan kami lakukan yaitu berkolaborasi dengan teman sejawat untuk merancang strategi dan media pembelajaran yang diminati siswa. Seperti itu, Ibu Moderator.
Terima kasih atas tambahannya Bu Dharma. Bagaimana Pak Fauzan? Apa sudah Terima kasih Pak. Bagaimana? Silakan Bu Marlina untuk memberikan jawaban. Ya baik, terima kasih Pak Fauzan. Tadi yang telah dipaparkan bagaimana langkah untuk berkompetensi untuk peserta didik lebih unggul. Kebetulan saya juga pengalaman saya dari SMA Unggulan Pindrang, saya mengajar juga di sana. Jadi langkah yang saya lakukan yaitu untuk mengikuti anak-anak lomba atau olimpiade itu kami guru-guru di situ melakukan ini bimbingan belajar. Jadi kita bimbingan belajar, kita berikan dulu bimbingan selama 1 bulan. Setelah memberikan bimbingan kepada beberapa siswa, kemudian kita akan memilih memberikan hasil soal yang ditentukan oleh guru. Kemudian kita akan setelah melihat hasil dari siswa tersebut, siapa yang nilai tertingginya, inilah yang akan mengikuti lomba tersebut ke antar kabupaten atau provinsi. Kemarin di sekolah kami di SMA 11 Unggulan Pindrang ada beberapa kegiatan yang diikuti seperti halnya olimpiade, ada olimpiade sains matematika, ada kimia, fisika, bahasa Inggris dan lain-lain. Alhamdulillah kami bisa memenangkan dengan cara memberikan sertifikat peserta didik, kemudian bagaimana kita mengembangkan kreativitasnya, kemudian selalu memberikan bimbingan sore dan malam hari. Supaya anak-anak juga lebih bisa mandiri, lebih berpikir ketika menemukan soal-soal yang hot, dia bisa menanyakan secara langsung bagaimana kita bisa mencari hasil jawaban yang lebih tepat ini. Jadi kita selalu memberikan arahan atau memberikan jawaban sering-sering supaya siswa juga bisa mendapatkan apa yang sesuai dipikirkan. Oke, terima kasih Bu Mipta. Saya kembalikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang terima kasih atas semua pertanyaan dari kelompok 2. Apa masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Cukupkan Bu Mita, dicukupkan Bu Mita untuk masih ada kelompok sesi kedua nanti. Oh iya. Ya. Terima kasih Pak Nanti mulai bertanya Pak Dewi. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kami kelompok 1. Lebih dan kurangnya harap dimaklumi. Saya tutup dengan ucapan fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fasilitator. Terima kasih Ibu Mita dari kelompok A1. Kita kasih aplaus lah teman-teman dari. Ini mungkin sedikit penekanan dari saya atau penguatan dari saya bahwa sebenarnya kalau mengatakan visi sebenarnya itu gagasan besar, impian besar. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah membaca puisinya ataukah bahkan mungkin Bapak Ibu pernah mencoba membaca bahkan mempraktikkan puisi yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno itu. Kalau kita dengar Bapak Ibu, soalnya hanya rentetan kalimat, tapi kalau didengar atau dimaknai itu sebenarnya dia dia kuasai Indonesia itu. Dia kuasai. Jadi Bapak Ibu coba melihat di YouTube itu, kalau kita dengar itu seperti dia bisa menggetarkan kita.
itu sebenarnya kalau dipikir hanya berupa impian, gagasan, tapi gagasan besar. Tapi itulah kita. Bapak Ibu punya harapan besar, gagasan besar, tapi kalau tidak diproses, tidak diolah secara baik, kan tidak apa. Di situ tidak akan mungkin jalan. Seperti yang disampaikan Pak Pausan tadi, misalnya kita mau unggul, apa yang mau dipersiapkan? Tidak hanya sekedar Bapak Ibu, mohon maaf, jadi tidak sekedar mungkin semangat itu yang kuat, tapi ya minimal diupayakan semangat itu bisa bertambah lewat aplikatifnya nanti di sekolah. Jadi Bapak Ibu bisa menjadi pilarnya nanti, kalau misalnya saya harus menjadikan siswa saya begini, kemampuan, tapi harus membekali diri kita dulu. Jadi tidak semata-mata orientasinya kepada siswa dulu, tapi kita harus membekali diri kita dulu, memperkuat kemampuan diri kita. Jadi apa yang katakanlah seperti tadi sekolah unggulan misalnya, tapi kan harus minimal guru dulu yang harus diperkuat di situ. Tapi kan gagasannya itu yang harus diterima bahwa guru saya mau begini. Nah, sekarang seperti itu Bapak Ibu, jadi silakan nanti menjalankan program-program sekolah sesuai visi. Dan itu sebenarnya visi adalah arahnya sebenarnya sekolah. Jadi arahnya sekolah, misalnya sekolah mau lurus, maka visinya ke sana. Jadi semua energi kita, potensi kita, semangat kita, pemikiran kita, itu diarahkan ke sana. Diarahkan ke sana. Seperti kita mau menjadikan sekolah unggul, ya upayakan yang unggul ya seperti apa. Gali semua kemampuan kita. Inquiry apresiatif kan begitu. Menggali semua kemampuan potensi yang ada pada diri kita. Bukan berpikiran defisit, berpikiran kekurangan, tapi selalu berpikiran menggali kemampuan-kemampuan kita. Saya kira cukup mungkin penguatan dari saya. Tinggal mungkin kalau ada masukan tadi tolong diperbaiki supaya lebih bagus lagi tugas yang Bapak Ibu buat. Dan itu nanti insya Allah tugas di demonstrasi kontekstual sama dengan ini. Tapi itu kan masing-masing nanti. Jadi PP nanti datang ke sekolahnya Ibu itu melihat visinya ini seperti apa. Visinya Pak Ibu Mita, Ibu Dharma misalnya, Pak Alwi dan sebagainya. Itu dia lihat nanti PP lewat di demonstrasi kontekstual yang Bapak Ibu nanti buat. Saya kira cukup. Saya serahkan lagi kembali ke kelompoknya Pak Alwi dan Pak Fauzan, Bu Tantia. Kelompok Pak Alwi. Silakan. Terima kasih banyak. Tapi Pak Alwi, saya ambil alih Pak Alwi deh. Iya, silakan Bu. Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Bapak Fasilitator, yang saya banggakan Bapak Ibu calon guru angkatan 9. Nah, pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami tadi malam. Sebelumnya saya perkenalkan dulu teman-teman kelompok kami. Yang pertama adalah Bapak Alwi Arifin sebagai pemateri sebentar. Kemudian Pak Fauzan Suma yang menampilkan materi, Hamzah dan Ibu Dia. Dan saya sendiri Tanti Agustina sebagai moderator. Nah, baiklah, untuk mengikuti waktu saya akan Pak Alwi untuk menyampaikan materi dari hasil diskusi. Tapi kepada Pak Fauzan dipersilakan untuk menayangkan materinya. Kepada Bapak dipersilakan.
Sudah. Ya. Oke, terima kasih Pak Pausan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fasilitator, Bapak Syahrir Sanusi, teman-teman kelompok 1, dan rekan-rekan untuk kelompok 2 yang sama saya hormati. Jadi izinkan kami memaparkan hasil kerja kelompok dari kelompok A2 tentang ruang kolaborasi modul 1.3. Jadi tadi sudah diperkenalkan oleh moderator, kami berlima ya. Jadi selanjutnya kami akan masuk ke berikut tentang prakarsa perubahan mewujudkan visi sekolah. Nah, sesuai yang kita ketahui bersama bahwa dasar dari pembuatan visi sekolah itu berawal daripada prakarsa, kalimat prakarsa yang diatur di dalam atap, itu aset, tantangan, aksi, dan pelajaran. Di mana aset di sini adalah berkaitan dengan tentang apa-apa yang menjadi potensi yang dimiliki oleh sekolah, yang dimana pada kelompok kami itu memberikan gambaran bahwa yang merupakan aset di sini adalah tersedianya sarana ibadah, kemudian program Jumat ibadah kultum dan duhur berjamaah, kemudian
kerjasama dengan Basnas dalam pembiasaan infak. Nah, kemudian sebagian besar guru sudah bersertifikasi. Ini adalah semua aset. Kemudian tersedianya prasarana perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium IPA, dan lain-lain. Kemudian program pembimbingan belajar, persiapan lomba, olimpiade sains. Kemudian adanya kegiatan ekstrakurikuler akademik dan non-akademik. Nah, kemudian berikut adalah program pembiasaan 5S seperti yang kelompok A1 juga sudah memaparkan, ada di dalam visi misi aset yang dipaparkan. Kemudian mulai terbentuknya karakter peduli simpati dari peserta didik. Ini semualah hal-hal yang merupakan aset bagi kami. Kemudian tantangannya itu tidak semua peserta didik tergugah untuk melakukan salat duhur dan salat duha secara berjamaah. Kemudian program Jumat ibadah tidak berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian tantangan berikut adalah buku bacaan yang ada di perpustakaan itu masih kurang, masih perlu penambahan beberapa referensi-referensi yang lain. Kemudian masih kurangnya proyektor, alat peraga, pembelajaran, dan lainnya. Kemudian minat dan motivasi belajar peserta didik itu masih kurang. Media pembelajaran IT masih asing bagi peserta didik. Masih adanya potensi ketergantungan antara peserta didik. Ketersinggungan antara peserta didik. Kemudian pembiasaan 5S itu belum berjalan secara maksimal. Itu adalah tantangan-tantangan yang kami hadapi. Next. Kemudian dari dari aksi tadi, kemudian dari aset tadi, kemudian lanjut ke tantangan, kami lanjut ke apa yang akan kami lakukan, yaitu tentang aksi. Nah, di mana aksi yang kami kemukakan di sini adalah guru dan peserta didik bersama-sama melaksanakan ibadah secara rutin. Kemudian integritasi nilai-nilai agama pada setiap pembelajaran. Program Inser Infak 1000. Jadi ini ada program Inser yang kami senantiasa diupayakan untuk menjadi pembiasaan, yaitu program Inser 1000 setiap hari dikoordinir oleh guru. Kemudian melengkapi sarana pembelajaran seperti proyektor, alat peraga, dan lain-lainnya. Karena ini adalah merupakan tantangan tadi karena kurangnya beberapa fasilitas seperti proyektor dan lain-lain. Ini di aksi ini kami berusaha untuk melakukan pengadaan. Kemudian guru memanfaatkan perpustakaan, lab komputer, dan lab IPA. Kemudian penggunaan media berbasis IT dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian pendampingan lomba atau kompetisi olimpiade sains. Berikut pendampingan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler evaluasi. Kemudian menjalin keakraban dan kekeluargaan dengan melaksanakan kegiatan yang melibatkan langsung guru dan peserta didik. Kemudian memaksimalkan pembiasaan 5S. Nah, inilah aksi-aksi yang kami akan lakukan untuk sebagai pemrakarsa untuk pengaplikasian daripada inisiatif inquiry apresiatif pada Kanpas Bagja. Lanjut, Pak. Kemudian pembelajaran. Nah, pembelajaran jadi sebagai peserta didik menyadari bahwa menghayati dan menerapkan nilai-nilai spiritual dalam kegiatan pembiasaan salat berjamaah dan Jumat ibadah. Kemudian peserta didik saling menghargai melalui kegiatan Infak 1000. Guru menerapkan model, metode, dan media pembelajaran interaktif agar menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian pentingnya kecakapan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Melakukan pembimbingan insentif, persiapan kompetisi untuk mengikut sertakan peserta didik pada kompetisi untuk membangun jiwa kompetitif. Kemudian melakukan pembiasaan 5S. Jadi ini senantiasa selalu ada dalam setiap tahapan-tahapan yang ada pada atap.
Untuk lanjut. Nah, ini yang menjadi visi kami di kelompok A2, yaitu mewujudkan peserta didik yang handal dalam intak, unggul dalam kompetensi, dan berbudaya dalam etika. Inilah visi yang akan kami rencanakan, karena dari visi ini ada beberapa harapan-harapan kami. Yang di kelompok 2 itu kita mengharapkan adanya pembentukan karakter dari peserta didik yang handal melalui dengan keimanan dan peningkatan keimanan dan ketakwaan, serta mereka dapat unggul dalam kompetensi sehingga bisa mengikuti apakah itu lomba-lomba apa. Begitupun juga dengan output yang seperti yang saya tanyakan tadi, ada output yang dihasilkan dari sekolah itu bisa bersaing, baik itu di dunia kerja, khususnya karena kami dari SMK dan lanjutan atas, apakah itu kalau dia di SMK atau SMA, kalau mau terjun langsung di dunia kerja, bisa langsung bersaing dengan tenaga-tenaga kerja yang lain. Kalaupun dia akan lanjut di perguruan tinggi, dia bisa berkompetisi, karena mereka kita mengharapkan ada keunggulan dalam hal kompetensi. Kemudian, seperti pada modul sebelumnya di 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, salah satu nilai-nilai budaya yang mengalami pergeseran itu adalah adanya pergeseran nilai budaya seperti nilai tabe di lingkungan sekolah yang sudah tidak ada. Boleh dikatakan mengalami pergeseran. Nah, dengan adanya budaya-budaya seperti inilah, sehingga visi yang kami harapan yang kami inginkan dari berbudaya ini dalam hal pembentukan etika-etika bagi peserta didik. Kita menginginkan adanya etika-etika bagi peserta didik sehingga bisa membuat budaya-budaya leluhur itu bisa kita lestarikan, seperti yang saya katakan tadi bahwa ada mengalami pergeseran akibat perkembangan zaman, seperti budaya tabe dan budaya sipakatau di lingkungan sekolah itu sudah mulai mengalami pergeseran, sehingga inilah harapan kami supaya budaya-budaya itu bisa tetap dilestarikan. Next, pesan. Nah, prakarsa perubahan yang kami inginkan itu adalah sekolah berkemajuan. Kemudian dengan pelajaran religius, cerdas, berkarya, dan etika yang membudaya. Nah, adapun tahapan bakja dari prakarsa perubahan, selanjutnya kami persilakan kepada Pak Pausan untuk memberikan dan memaparkan tentang bakja, tahapan-tahapan daripada bakja dari kampas bakja sesuai dengan visi yang telah kita jabarkan. Saya persilakan kepada rekan kami Pak Pausan. Silakan. Mic-nya tidak terbuka. Mute. Tidak kedengaran, Pausan. Mute barangkali. Oke, sudah.
Oke. Oke, terima kasih Pak Posan. Selanjutnya inilah pemaparan kami dari kelompok A2. Selanjutnya kami persilakan atau kembalikan kepada Ibu Tanti selaku untuk memandu acara selanjutnya. Terima kasih. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik, terima kasih banyak kepada Pak Alwi Arifin dengan Pak Pausan yang telah memaparkan materi kami dari kelompok 2. Nah, untuk itu kepada ibu-ibu kelompok 1, saya persilahkan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Silakan kepada Ibu Marlina. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Sangat asyik tadi telah dipaparkan tentang bagaimana prakarsanya, kemudian ada
tentang bagaimana visinya dan tentang alur bagjanya. Oke, baik. Yang ingin saya tanyakan tadi di sini sudah dipaparkan sama Pak Alwi tentang ada beberapa tantangan di sini, ada 10 saya lihat. Kemudian setelah melihat tantangan tersebut, ada aksi yang dilakukan. Aksinya juga di sini sudah ada. Contohnya kita lihat tadi yang pertama di sini tantangannya tidak semua peserta didik tergugah untuk melaksanakan sholat duha, duhur dan berjamaah. Kemudian saya lihat di sini ada aksinya, aksi-aksi. Kemudian ada aksinya, guru dan peserta didik bersama-sama melaksanakan ibadah secara rutin. Oke, kemudian pertanyaan saya, apa saja perubahan yang timbul apa saja perubahan yang timbul ketika telah melaksanakan tantangan dan aksi? Apakah yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Jadi ketika sudah ada tantangan, kemudian ada aksinya yang dilakukan, lantas apa perubahan lagi yang kedepannya sesuai dengan kebutuhan profil pelajar Pancasila? Kemudian yang kedua, bagaimana implementasinya? Kemudian bagaimana implementasinya dari apa yang telah dipaparkan tadi? Apakah sesuai dengan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan? Apakah ada hubungannya? Oke, terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak dari Bu Marlina. Jadi pertanyaan saya ulangi kembali. Jadi dari Bu Marlina mengatakan bahwa kaitannya dengan sholat duha atau sholat duhur berjamaah, perubahan apa saja yang terjadi kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana implementasinya? Mungkin seperti itu, Bu, ya? Ya, kepada Pak Alwi, dipersilakan untuk memberikan tanggapan. Oke, ya, lanjut. Ya, izin sedikit moderator. Tadi yang saya paparkan di sini bukan hanya di poin pertama, tapi saya jelas ada beberapa poin tadi di tantangan, ada slide 10 poin. Mungkin bisa pemateri menjelaskan beberapa, apakah 3 dijelaskan dari poin tantangan ini, ada aksi yang dilakukan, kemudian bagaimana perubahan ke depannya, apakah siswa itu bisa mengikuti apa yang telah sudah ditentukan aksinya atau bagaimana ke depannya. Ya, saya kembalikan kepada pemateri. Oke, silakan Pak Ali. Oke, terima kasih Bu Marlina. Jadi dari sekian banyak tantangan yang telah kami kemukakan di dalam pemaparan kelompok kami, salah satu di antaranya itu tidak semua peserta didik tergugah untuk melaksanakan salat duha. Kemudian program Jumat ibadah tidak berjalan sesuai dengan rencana. Kemudian buku bacaan di perpustakaan masih kurang. Nah, ini adalah tantangan. Nah, aksi-aksi yang kami lakukan di sini itu guru peserta didik itu jadi mulai dari pembiasaan setiap hari. Jadi kita mengarahkan itu bagaimana supaya mengajak peserta didik dan menuntun mereka untuk melakukan melakukan pembiasaan dalam hal salat berjamaah. Ini yang kami lakukan. Kita berusaha memberikan arahan, kemudian memberikan gambaran-gambaran tentang bagaimana bahwa salat itu adalah suatu kewajiban bagi kita sebagai kaum muslim dan muslimah. Nah, inilah yang hal-hal seperti inilah yang kita lakukan di dalam sejarah. Dengan adanya aksi-aksi seperti ini, otomatis mereka kita harapkan dari tantangan itu yang mereka tidak tergugah akhirnya bisa menjadi tergugah. Itu yang pertama. Kemudian nanti juga bisa sebentar ditambahkan oleh teman kami yang lain. Begitu juga dengan pembiasaan infak 1000. Infak 1000 itu kan semua merupakan aksi-aksi nyata yang kita lakukan untuk menuju kepada terjadinya perubahan karakter peserta didik. Kemudian dari tantangan tadi kurangnya literatur yang ada di perpustakaan, akhirnya aksi yang kami lakukan itu mengajukan berkoordinasi dengan pihak pimpinan sekolah untuk pengadaan buku bacaan yang dianggap dibutuhkan tetapi masih kurang tersedia di perpustakaan. Inilah semua aksi-aksi yang kami lakukan. Nah, setelah melalui tahapan tantangan dan aksi tersebut, apa yang terjadi? Apa yang membuat apakah ada perubahan yang ada pada diri siswa? Ya, jelas otomatis kita mengharapkan ada perubahan.
ada perubahan. Perubahan di dalam salah satu di antaranya itu tadi ada perubahan karakter, kemudian juga ada perubahan-perubahan pembiasaan. Nah, ini yang sekaitan dengan visi yang kami angkat itu berbudaya dalam etika. Ini yang otomatis budaya-budaya etika-etika yang ada pada peserta didik itu kita inginkan berubah sehingga menjadi suatu pembiasaan dan membudaya dalam lingkungan sekolah. Itu saya kira sementara dari saya, nanti bisa ditambahkan oleh teman kami, Ibu Tantip, Ibu Ubud, Pak Pausan, Pak Hamsa, dan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ali atas tanggapan dari pertanyaan dari Bu Marlina. Kemudian ada mungkin tambahan dari Pak Pausan. Silakan Pak. Oh ya, Tabe. Jadi saya tambahkan. Jadi saya tambahkan tadi penyampaian dari Pak Ali. Jadi sudah sangat benar dikatakan Pak Ali adalah bahwa kita ini karena siswa itu belum aktif, baru belajar untuk melakukan kegiatan ibadah. Olehnya itu kita sebagai guru menjadi teladan, menjadi contoh. Jadi kita dulu yang mesti memulai, kemudian mereka bisa mengikuti kita. Karena sangat sulit kepada bagi siswa ketika kita memberikan misalnya aturan untuk mereka ikut kegiatan keagamaan, tetapi kita yang tidak melakukannya. Jadi kita sendiri yang jadi teladan bagi mereka. Dan kemudian yang kedua, kita dengan impak 1000. Contohnya di sekolah kami itu kan ada Jumat ibadah dan ada sholat duhur berjamaah. Jadi kegiatan Jumat itu memang anak-anak itu menyisihkan seberapa dia mau sisihkan untuk infak dan Jumat kegiatan duhur berjamaah pun. Jadi tidak dipaksakan kepada mereka, jadi mereka saja berapa maunya. Dan mungkin awalnya itu sulit, tapi setelah melihat teman-temannya, mungkin yang lainnya juga ikut merasa tersindir untuk berinfak. Dan kemudian kekurangan buku di perpustakaan, ya selain yang Pak Ali katakan bahwa meminta untuk kepada kepala sekolah misalnya untuk penambahan buku, tentunya untuk mengantisipasi hal ini, guru-guru di sekolah kami itu kan ada di internet. Jadi mereka anak-anak itu disuruh untuk mendownload internet ketika ada bahan pelajaran yang tidak ada di perpustakaan. Kegiatan eskul lainnya, misalnya kan di sekolah kita ada eskul akademik dan non-akademik. Jadi eskul akademik itu kaitannya dengan bagaimana kita memberikan kepada siswa kita itu tentang kaitannya dengan pengembangan intelektualnya. Misalnya dengan mapel apa yang dia senang, yang dia sukai, tentunya ada pembinanya masing-masing di sekolah. Begitupun dengan eskul non-akademik, seperti misalnya kegiatan karate, kegiatan palamera, pramuka, kan itu semua sekolah pasti ada seperti itu. Itu sudah berjalan rutin. Segera seperti itu dari saya. Ada tambahan dari Pak Pausan atau dari Pak Kamsa atau Ibu Budia? Silakan Pak Pausan. Silakan Pak Pausan.
Ya, terima kasih banyak dari tanggapan dari Pak Pausan. Bagaimana Ibu Marlina sang penanya? Ya, alhamdulillah sudah ada pencerahan dari 3 pemateri yang luar biasa. Saya rasa sudah cukup, sangat mengerti, dipaham tentang bagaimana tadi implementasinya dan bagaimana perubahan saja yang timbul ke depannya. Oke, baik, terima kasih ketiga pemateri hari ini dan saya ucapkan sekian. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak Bu Marlina atas ternyata sudah puas dengan jawaban kami. Baik, untuk penanya selanjutnya, Ibu Mardiana. Silakan Ibu Mardiana. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Moderator. Terkait dari visi tadi yang disampaikan oleh pemateri kelompok 2 sangat luar biasa, dan untuk penjabarannya pun sangat luar biasa. Namun ada beberapa hal pertanyaan, ada satu hal yang menjadi pertanyaan di saya, yaitu ini kan tanya dulu, di sini adakah guru SD di kelompok tanda ada ya? Oh, begitu dia. Tidak ada, kami hanya guru SMP dan SMA dan SMK. Oh iya, terkait itu kan kebetulan saya guru SD dan saya melihat ini visinya sangat luar biasa. Di guru SD itu, terutama di sekolah saya kan, untuk pihak-pihak yang bisa mendukung visi itu hanya ada beberapa guru dan satu kepala sekolah dan beberapa guru. Cuman ini pun gurunya guru senior yang untuk mencapai misi ini mungkin tidak ada kemauannya. Maksudku untuk pengembangan dan pewujudan visi itu tidak ada minatnya ke arah situ, karena dia merasa ini senior gitu, jadi mengerti maksud saya. Jadi maksud saya bagaimana merubah pandangan dari guru-guru ini agar visi yang kita ini kan, yang kita kita ini bisa tercapai. Apalagi saya sebagai guru SD kan, kalau misalnya hanya satu orang atau misalnya hanya saya, apalagi di sekolah saya tidak ada guru penggerak ya, baru ini, apalagi hanya saya dan kepala sekolah saja yang mau mewujudkan itu. Bagaimana cara untuk menyadarkan guru-guru lain agar mau ikut turut berperan dalam pencapaian visi. Itu mungkin Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan dari Bu Mardiana. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana menggerakkan teman-teman yang senior maksudnya Bu ya, berkaitan dengan visi yang kita akan kita lakukan ke depan. Ya. Mungkin teman saya kelompok 2, Pak Alwi bisa memberikan tanggapan. Oke, saya terima kasih Ibu. Pertanyaan dari Bu Mardiana. Jadi betul, ini memang salah satu salah satu dinamika dalam kehidupan kita di persekolahan, karena memberikan pemahaman terhadap teman, terhadap rekan sejawat yang tidak sejalan dengan kita punya pemikiran, itu membutuhkan suatu kerja ekstra, Nah, jadi kalau menurut saya seperti ini juga kayaknya pernah ada pertanyaan serupa pada diskusi-diskusi kemarin. Nah, bagaimana caranya memberikan pemahaman kepada guru-guru senior yang sudah melek IT, yang sudah tidak ini dengan pokoknya sudah tidak mau lagi melakukan pengembangan pada dirinya, tidak mau pusing. Pokoknya yang terjadi itu pokoknya dia sudah berada pada zona nyaman. Dia tidak mau keluar dari zona nyaman. Nah, ini jadi sekali lagi bahwa kita memberikan pemahaman. Kalau saya pribadi, kita memberikan pemahaman dan mengajak mereka untuk berdiskusi, sharing. Kita memberikan pandangan-pandangan bahwa visi yang kita emban ini kita tidak melihat
kita tidak melihat sekarang, tetapi kita melihat ke depan. Kita melihat ke depan. Apa yang menjadi harapan kita dari visi ini yang kita berikan gambaran. Kita berikan gambaran kepada mereka. Ini dan sekali lagi sama halnya bahwa Indonesia yang ada sekarang yang kita hidup di dalamnya sekarang itu bagaimana ke depannya, bagaimana dengan anak-anak cucu kita ke depan, kalau bukan kita yang berusaha merubah dari sekarang. Kita ini. Nah, itu kan kita dengan memberikan gambaran-gambaran seperti itu kalau menurut saya kita berusaha memberikan pandangan bukan di saat sekarang, tapi kita berpikir ke depan. Kita berpikir ke depan. Kalaupun seumpama dia menganggap dirinya senior, oke lah. Justru dari keseniorannya itulah kita mengharapkan ada teladan, bisa menjadi panutan, justru bisa mengayomi daripada junior. Justru itu kita meminta mereka supaya bisa lebih berpartisipasi aktif dan justru bisa mendukung atau bisa menjadi mitra yang baik di dalam hal pencapaian dari visi yang kita akan rencanakan untuk diaplikasikan. Saya kira untuk sementara dari saya, Ibu Mardiana, saya kira seperti itu. Nanti bisa ditambahkan oleh teman yang lain. Terima kasih. Baik, Pak Alwi Arifin atas jawabannya. Kemudian saya colok dulu teman saya, Pak Hamzah, Ibu Budiah. Oke, Pak Pausan mungkin ada tambahan?
Baik, terima kasih Pak Fauzan dengan masukannya, dengan tanggapannya. Saya tambahkan sedikit. Jadi saya teringat kegiatan Lokakarya kemarin yang Pak Sabri katakan begini, ketika ada teman guru senior di sekolah yang tidak mau terlibat dengan kegiatan kita, yang penting kita yang pertama itu cari teman yang seimbang dengan kita dulu, yang sepaham dengan kita. Nah setelah itu kita berbuat, lama-kelamaan mereka yang senior itu merasa penasaran apa yang kita lakukan. Jadi dengan sendirinya, karena apa yang kita lakukan, aksi kita, dia sendiri akan merasa penasaran dan bertanya, bikin apa Ki? Nah, seperti itu misalnya. Jadi itu salah satu penyampaian dari pengajar praktik kemarin Pak Sabri, seperti itu anunya. Katanya dibilang bekerja maki dulu, nanti itu mereka akan penasaran sendiri. Kira seperti itu Ibu dari kami. Bagaimana Ibu Mardiana? Iya, Bu, terima kasih. Iya, terima kasih, Bu. Sudah puas Ibu? Siap. Ya, silakan. Cocok. Semangat. Ibu-ibu pilihan tahu Ibu Mardiana. Baik, jadi demikian tadi pemaparan dari kami kelompok 2. Bagaimana Ibu? Dicukupkan Ibu ya? Ya. Dicukupkan Ibu Tanti. Oh iya, baiklah. Karena waktu sudah mendesak, baiklah. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu pada kegiatan ini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kelompok A2, kita kasih apresiasi yang besar kepada teman-teman kita. Iya. Baik Bapak Ibu, jadi proses diskusi sudah dua kelompok, A1 dan A2. Lewat masukan tadi, Bapak Ibu bisa memperbaiki, kemudian memastikan bahwa tugas itu yang akan kita unggah di LMS. Itu yang pertama. Kemudian kedua, dari penguatan saya Bapak Ibu, jadi nanti Bapak Ibu akan belajar tentang aset. Jadi ada nanti itu pemanfaatan aset, katakanlah sumber daya alam, sumber daya manusia, politik, dan sebagainya. Ini sebenarnya pelajarannya berentetan. Jadi makna proses ini kan masih tahap awal, masih 1.3. Insya Allah ke depan itu Bapak Ibu makin komplit dalam proses pembelajarannya. Bagaimana cara mengelola manusia nih Bapak Ibu. Jadi intinya Bapak Ibu bahwa seperti yang sampaikan tadi Bu Tanti, ya berbuat saja dulu karena merubah mindset sesuatu itu memang susah. Termasuk pribadi kita, merubah kita juga sebenarnya lewat kegiatan-kegiatan ini sebenarnya secara tidak langsung kita sedikit mau bergeser paradigma kita. Mungkin kita alhamdulillah kalau kita di SMK, alhamdulillah kita di provinsi difasilitasi cukup bagus. SMA mungkin juga seperti itu. TPP alhamdulillah kita terima gaji, sertifikasi dan sebagainya. Artinya syukurlah mungkin di harapan kita. Tapi kan kita mau bermanfaat juga kepada orang lain. Saya kira itu mungkin niat besar kita di sini sehingga kita mau coba bergeser ke sana. Tapi intinya Bapak Ibu berbuat saya dulu, insyaallah. Beban ini sebenarnya berat, Bapak Ibu. Terus terang, kalau proses pembelajaran begini berat sebenarnya di guru penggerak itu, karena kita bisa menjadi pilar contoh nanti kepada teman-teman kita. Nah, alhamdulillah kita saya di Bulukumba sudah berapa angkatan, hampir beberapa kemarin ini 1 tahun terakhir ini hampir guru penggerak yang dominasi kepala satuan pendidikan di sini. Dan itu memang yang didorong rata-rata tenaga muda. Kita yang di Bulukumba kemarin ini yang baru-baru dilantik itu rata-rata guru penggerak semua, tercover semua, hampir bukan dia semua, tapi mayoritas yang memimpin satuan pendidikan ini, khususnya di Bulukumba di satuan pendidikan mulai dari TK, SD dan SMP itu rata-rata guru penggerak. Dan itu memang kalau mindset berpikirnya memang teman-teman mau dirubah, memang cocoknya memang guru penggerak yang harus memimpin satuan pendidikan. Karena sudah kontrak alam, kontrak zamannya sudah mulai bergeser saya lihat. Baik Bapak Ibu, saya ingin memberikan penguatan lah bagi kita semua bahwa visi grup itu kemarin saya sudah sampaikan ada 2, yaitu pemimpin perubahan. Jadi
saya harapkan Bapak Ibu menjadi pemimpin perubahan positif di sekolah dengan cara Bapak Ibu harus berpikiran strategis, kemudian berpikiran dengan paradigma inquiry apresiatif. Jadi harus Bapak Ibu berpikiran kemampuan, berpikiran aset. Bapak Ibu harus berpikiran aset, jangan selalu berpikiran defisit atau berpikiran selalu dalam keadaan kurang. Kemudian kedua, mengelola perubahan positif. Bapak Ibu harus mengelola perubahan positif juga dengan cara proses inquiry Bagja, jalur Bagja itu. Jadi tadi yang di kelompok kedua ini sebenarnya sudah agak komplit sebenarnya dia, karena sudah Bapak mau coba memecahkan atap tadi, kemudian menerjemahkan ke dalam Bagja. Jadi begitulah, mungkin ada dua ya, jadi kita harapkan ada perubahan positif pada diri kita, kemudian bagaimana mengelola perubahan positif itu ke arah yang lebih baik lagi khususnya pada peserta didik kita. Kemudian dalam penyusunan visi, Bapak Ibu tetap harus memperhatikan profil pelajar Pancasila seperti yang program pemerintah sekarang. Kemudian kita harapkan ada kalimat prakarsa, saya kira itu penting. Kemudian tahapan-tahapan Bagjanya harus betul-betul dicermati. Kemudian atap tadi sudah disampaikan, yaitu aset atau awal, kemudian adalah tantangan, kemudian A-nya adalah aksi, kemudian P-nya adalah pembelajaran. Bapak Ibu sudah melakukan membuat satu visi, kemudian kedua kalimat prakarsa, kemudian alur Bagja, bahkan sudah dilengkapi dengan alur atap tadi. Baik Bapak Ibu, saya akan kita akan review pembelajaran kita. Saya akan sematkan link untuk kita review pembelajaran. Jadi silakan nih Bapak Ibu mereview pembelajaran kita. Jadi singkat-singkat saja Bu ya jawabannya, reviewnya. Sematkan linknya untuk Bapak Ibu mereview. Tulis nama Bapak Bu ya. Nah, ada di Jamboard, Pak Ibu. Maaf Pak, saya nggak bisa isi ini karena bergabung lewat HP. Enggak apa-apa Ibu, yang ada saja. Enggak apa-apa. Yang di laptop terhempas Pak. Enggak apa-apa Bu Martiana, silakan. Kenapa? Tuh.
Ya, baik Bapak Ibu, saya bacakan, ini sudah masuk mungkin semua. Ibu Mita Saputri Idris mempresentasikan hasil diskusi dalam merumuskan visi, pernyataan prakarsa, perubahan, kemudian atap, kemudian rencana Bagja. Terima kasih Ibu Mita. Kemudian Pak Fauzan memahami prosedur penyusunan komponen atap, kalimat prakarsa, Bagja, kalimat visi, mampu berkolaborasi dan memberikan dan menerima ide. Terima kasih Pak Fauzan. Kemudian Ibu Darmawati yang saya dapatkan setelah mengikuti diskusi ini adalah lebih memahami tahapan atap dan Bagja yang akan diimplementasikan dalam visi. Kemudian Ibu Tanti, banyak hal yang dipelajari katanya dengan pembuatan visi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan kanvas Bagja. Kemudian Pak Lui Arifin, visi yang dimulai dari kalimat prakarsa dalam manajemen perubahan Bagja. Terima kasih Ibu Tanti dan Ibu Palwi. Kemudian Ibu Marlina mempelajari tentang visi profil pelajar Pancasila dan alur Bagja dan atap pemimpin perubahan dan mengelola perubahan positif. Kemudian Ibu Sri Wahyuni, Bagja buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Kemudian yang lain ini ada satu orang yang kami sudah pelajari adalah visi yang dimulai dari kalimat prakarsa, selanjutnya tuangkan dalam Bagja. Terima kasih Bapak Ibu sudah melakukan refleksi. Jadi ini penting Bapak Ibu bahwa dalam proses pembelajaran setiap saat harus melakukan refleksi, karena ini yang membuat Bapak bisa merefresh otak kita kembali bahwa apa yang kita telah lakukan sebenarnya itulah yang tertuang pada saat kita melakukan refleksi. Sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, saya ingin sampaikan bahwa Bapak Ibu memperbaiki tugasnya kalau ada yang perlu mau diperbaiki lewat masukan tadi, ada yang mungkin yang mau dipertajam lagi, termasuk tampilan dan sebagainya. Yang intinya bahwa komponen-komponen dari rubrik penilaian itu Bapak Ibu harus cermati baik-baik, karena di situ orang rujukan dari penilaiannya. Jadi di rubrik itu harus tetap berpatokan di rubrik penilaian. Saya harapkan Anda berada di posisi tadi antara 85 sampai 100. Sebelum kita akhiri Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Kalau enggak ada. Termasuk ketua di LMS. Enggak ada Bu ya? Ya, saya cukupkan. Terima kasih Pak Janudin, teman PP kita. Biar gabung dengan sama-sama kita. Insyaallah mungkin ke depannya bisa kita padankan terus dengan Pak Saprila. Saya kira saya cukupkan kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini sedikit dulu Pak. Tapi ada ya, silakan Pak. Jadi ini ada yang menjadi sekaitan dengan tugas di LMS. Ini ada sekaitan dengan aksi nyata. Ini kan aksi nyata tidak ada dalam LMS, tetapi tidak ada dalam bentuk pengunggahan tugas. Nah, begitu juga ada yang teman yang mengatakan bahwa itu aksi nyata dimasukkan di dalam jurnal refleksi. Nah, itu ada satu mengatakan. Ada juga yang mengatakan bahwa itu aksi nyata belum nanti ada katanya di modul 1, di modul 4 kah, di modul berapakah itu nanti di upload di dalam portofolio digital ya, portofolio digital di Google Site.
Nah, ini apa mohon pencerahannya Pak. Apakah memang tidak dibuat dulu sekarang tapi boleh dibuat atau nanti sekaligus dibuat secara keseluruhan dari modul 1.1, 1.1, 1.2, begitu seterusnya atau bagaimana? Mohon pencerahannya Pak. Ya, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Pak Luis. Sebenarnya begini Bapak Ibu, jadi di tugas sebenarnya itu yang ada senyatanya yang Ibu upload nanti itu sebenarnya itu hanya di modul 1.4 itu budaya positif, kemudian 2.3 itu adalah coaching nanti, kemudian ada pemanfaatan pembelajaran yang mengarah kepada peserta didik. Sebenarnya 3 sebenarnya intinya. Kenapa saya suruh bawa masuknya ke linknya, minimal link yang kita masukkan di pertimbangan saya begini Bapak Ibu, supaya tugas itu terjaga terus. Silakan saja Bapak Ibu mungkin mau mengumpul juga di Google Site nanti, tidak ada masalah. Misalnya kita tidak unggah di LMS juga tidak masalah juga Pak. Silakan saja. Cuma pemahaman saya Bapak Ibu supaya itu tugas terjaga, dalam artian saya selalu mengingatkan supaya dikerja. Jangan sampai misalnya saat mau berakhir baru mengumpul di mana tugasnya itu. Sebenarnya begitu, cuma mengantisipasi sebenarnya. Jadi misalnya Bapak Ibu tidak mengunggah juga di LMS, tidak ada masalah. Tapi nanti di Google Site-nya Bapak Ibu harus kumpul. Saya kira saran Pak Lu juga bagus. Artinya dikumpul saja dulu, tidak apa-apa. Kalau misalnya tidak diunggah di LMS, di jurnal refleksi juga tidak ada masalah Bapak Ibu. Cuma bayangan saya itu, karena saya pengalaman Bapak Ibu mendampingi, biasanya itu dia saat terakhir dia mau kumpul, dia tidak tahu posisinya dia tugas di mana sekarang. Jadi kalau kita sudah mengamankan, tapi kalau Bapak Ibu bisa manage itu tugas-tugasnya, saya kira tidak ada masalah. Nanti yang intinya Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu unggah nanti itu adalah di modul 1.4 itu harus itu memang cuma saya akan ada Pak Ibu lah. Itu jadi situ. Karena ini kan tahap proses pembelajaran sebenarnya. Kemudian kedua ada nanti di modul 3.3 itu teknik coaching. Nanti kita akan merekam Bapak Ibu melakukan coaching. Kemudian nanti ada proses pembelajaran yang mengarah kepada peserta didik. Itu saja intinya, hanya 3 sebenarnya yang mutlak diunggah. Tetapi tugas-tugas yang selain itu nanti Bapak Ibu mengumpul di Google Site-nya. Kira begitu Pak Lu ya. Jadi tidak ada masalah. Kita unggah juga di jurnal refleksi, tidak ada masalah. Kita menyimpang, yang jelas itu Bapak Ibu menyimpang tugasnya intinya di situ. Ya, makasih Pak. Terima kasih. Ya. Supaya jangan terburu-buru juga, itu bagus juga. Artinya kumpul saja Pak. Tidak bisa lagi secepatnya diunggah, dikumpul saja nanti saat dimasukkan di Google Site-nya. Tidak ada Pak, tidak ada masalah. Rata-rata memang begitu. Ada yang pola seperti itu, dia kumpul baru sekalian dikumpul. Ada juga yang dia amankan di tempat itu baru diambil nanti. Tidak ada masalah. Saya kira cukup Bapak Ibu ya. Tugas di LMS, jadi intinya Bapak Ibu, tugas-tugasnya itu tetap saya harapkan Bapak Ibu mengatur waktu pembelajaran. Misalnya kalau ada waktu-waktu luang Bapak, katakanlah kita SMK, SMA, itu betul memanfaatkan. Kalau SD misalnya sudah jam 3 atau jam 4, sudah salat maghrib dimanfaatkan sampai Isya, minimal 1 jam di situ. Sudah itu istirahat, jangan juga fokus di sini di LMS juga. Ya, sampai fokus di alur merdekanya tidak terbengkalai keluarga dan sebagainya, kan kita tidak inginkan seperti itu. Manfaatkan saja waktu. Saya biasa juga begitu, Bu. Saya biasa memanfaatkan 15 menit, saya masukkan lagi, beriksa lagi begitu. Saya kira cukup Bapak Ibu. Ya, kita agak lewat waktunya ini. Saya kira tidak ada masalah Pak Lu ya. Oke ya, terima kasih Pak ya. Dikumpul, yang penting bisa diamankan tugas-tugasnya Bapak Ibu. Cukup sekian kegiatan kita hari ini. Ya, apa yang kita lakukan mudah-mudahan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan saya yakinnya Bapak Ibu berbuat bukan hanya diri kita tetapi jauh lebih besar untuk anak didik kita. Demikian kegiatan kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih. Foto Pak Lui sekarang. Foto dulu Pak Lui. Iya. Oke, sudah. Buka kamera dulu Bapak Ibu. Oke. Buka kamera. 1, Ibu Darmawati ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Makasih teman-teman. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Sekian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sampai jumpa kembali. Ya.